Perkenalkan, saya Joyce Marsha Melody, saya dari TRO Angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir saya 034. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi dari praktikum dasar sistem kontrol yang dari tugas yang ke-7. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan secara teori terlebih dahulu tentang Arduino dan Simulink, yaitu PWM dan pembacaan encoder. Langsung saja. PWM atau Pulse Width Modulation, nah, itu merupakan teknik untuk mengatur besar daya atau tegangan rata-rata yang diberikan ke suatu beban dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal digital. Walaupun sinyal PWM ini sendiri berbentuk digital atau high dan low, efek yang dihasilkan dari sinyal PWM ini sendiri itu bisa menyerupai sinyal analog. Nah, untuk prinsip kerja PWM sendiri, PWM itu dia bekerja dengan mengatur duty cycle, yaitu perbandingan antara waktu sinyal high terhadap satu periode penuh sinyal. Nah, di sini dijelaskan untuk duty cycle 0%, dia itu sinyalnya akan selalu low atau istilahnya mati. Nah, sedangkan untuk duty cycle 50%, dia memiliki sinyal high. High-nya itu setengah periode, jadi setengahnya saja. Nah, lalu untuk duty cycle yang 100%, sinyalnya dia itu akan selalu high atau menyala penuh. Nah, dari hal ini dapat diketahui jika semakin besar duty cycle-nya, maka semakin besar tegangan rata-rata dan daya yang akan diterima oleh beban. Selanjutnya, parameter utama PWM. Nah, di sini ada 3 parameter utama. Yang pertama itu ada frekuensi, yaitu jumlah siklus PWM per detik. Satuannya itu Hertz. Nah, parameter yang kedua itu ada duty cycle. Nah, duty cycle ini sendiri itu merupakan lebar pulsa high dalam satu periode. Lalu yang ketiga ada tegangan rata-rata. Tegangan rata-rata ini dipengaruhi oleh duty cycle. Selanjutnya, contoh penggunaan PWM. Contoh penggunaan PWM itu sebenarnya ada banyak. Nah, tapi di sini saya hanya memberikan 4 contoh saja, yaitu untuk mengatur kecepatan motor DC itu yang pertama. Lalu yang kedua itu mengatur kecerahan LED. Nah, yang ketiga sebagai kontrol pemanas dan juga kipas. Yang keempat, sistem kontrol berbasis microcontroller atau Arduino. Yang selanjutnya, untuk kelebihan PWM sendiri, itu dia memiliki efisiensi yang tinggi sehingga dayanya itu tidak banyak terbuang. Yang selanjutnya itu mudah diimplementasikan secara digital. Nah, lalu dia juga banyak digunakan pada sistem embed. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas tentang encoder 2 pin atau rotary encoder. Untuk pengertian encoder 2 pin sendiri, itu encoder 2 pin sering disebut juga dengan quadrature encoder. Nah, ini tuh merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi posisi, arah, dan kecepatan putaran poros. Encoder ini memiliki 2 output sinyal digital. Nah, biasanya disebut channel A dan channel B. Oke. Selanjutnya, untuk prinsip kerja encoder 2 pin itu sendiri, dia yang pertama itu encoder akan menghasilkan pulsa ketika porosnya itu berputar. Selanjutnya, channel A dan channel B itu memiliki perbedaan fasa 90 derajat. Lalu, urutan sinyal A dan B itu akan menentukan arah putarannya juga. Lalu contohnya di sini yang pertama, ketika A itu mendahului B, nah putarannya itu dia akan searah dengan jarum jam. Sedangkan sebaliknya, ketika B itu mendahului A, putarannya itu juga akan sebaliknya, yaitu berlawanan arah jarum jam. Fungsi encoder 2 pin sendiri itu yang pertama, mengukur kecepatan rotasi. Yang kedua, menentukan arah putaran. Dan yang ketiga, menghitung posisi atau jumlah putaran.
Untuk aplikasi encoder 2 pin itu sendiri, biasanya dia juga banyak pengaplikasiannya. Tapi di sini saya akan menyebutkan 4. Yang pertama itu untuk robot line follower dan robot mobil. Yang kedua, sistem kontrol motor DC dan motor servo. Yang ketiga, printer 3D dan mesin CNC. Lalu yang keempat, sebagai sistem navigasi dan otomasi industri. Nah, untuk kelebihan encoder 2 pin sendiri, itu yang pertama, dia memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Lalu yang kedua, dia mampu mendeteksi arah dan juga kecepatan. Dan yang terakhir, mudah diintegrasikan dengan Arduino. Kesimpulannya dari materi yang sudah saya jelaskan atau saya bacakan ini, PMW itu digunakan untuk mengontrol daya dan kecepatan secara efisien. Encoder 2 pin itu berfungsi untuk mendeteksi posisi, arah, dan kecepatan dari putarannya. Nah, di sini MATLAB Simulink dengan Arduino itu mempermudah proses kontrol dan simulasi sistem embed. Demikian sedikit penjelasan secara teori mengenai materi dari tugas yang ketujuh. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan simulasi di MATLAB Simulink. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan di MATLAB, kita download dulu ada 2 file yang perlu di-download. Nah, sebelumnya di sini terlihat bahwa kita perlu membuka MATLAB di browser. Nah, itu 2 yang perlu kita download supaya kita bisa melanjutkannya nanti. Kita tunggu dulu. Nah, setelah itu di sini kita bisa sign in ke MATLAB. Ya, jika belum punya akun, kita bisa create akun terlebih dahulu. Nah, kita bisa mengikuti langkah-langkah yang tertera di video. Karena saya sudah login, maka ini tidak saya isi, tapi untuk step dan cara-caranya itu sama, tinggal kita ikuti saja perintah yang tertera. Nah, jika sudah, di sini kita bisa ikuti seperti di video, kita bisa klik support. Ini karena saya sudah setting sebelumnya, maka saya tidak melanjutkan. Nah, setelah itu, jika kita sudah selesai download, kita bisa lihat di apa yang sudah kita download tadi. Ada 2 file. Nah, 2 file itu tadi bisa kita masukkan ke MATLAB. Nah, jika belum pernah melakukan itu, nanti kita harus menunggu lumayan lama. Nah, tapi karena saya sudah setting, makanya ini tidak saya tampilkan. Nah, jika sudah selesai kita masukkan 2 file itu tadi, kita bisa lanjutkan dengan kita buka Simulink. Seperti biasa, kita create model.
Nah, sembari kita menunggu, di sini nanti itu akan dibuat percobaan 1 PWM ataupun sweep modulation dengan konstan. Itu untuk percobaan yang pertama. Dan untuk percobaan yang kedua yaitu PWM dengan slider minus 255 sampai 255. Nah, untuk percobaan yang ketiga yaitu membaca encoder. Nah, di sini kita juga akan menampilkan posisi serta kecepatannya. Nah, di sini tadi ketika sudah, kita bisa lanjutkan dengan kita mencari sesuai dengan yang ada di video. Nah, lalu kita pilih Arduino Mega 2560. Nah, di sini kita pilih Arduino Mega-nya, lalu kita klik finish. Nah, ini kita tunggu sedikit lama. Nah, jika sudah, di sini langsung saja kita ke Simulink, kita ke library browser dan kita buat untuk setiap rangkaian 3 percobaan yang diminta itu tadi. Nah, dan di video ini akan ditampilkan tentang percobaan 1 sampai 3, yaitu percobaan 1 tadi PWM dengan konstan, percobaan kedua PWM dengan slider minus 255 sampai 255, dan percobaan 3 membaca encoder serta menampilkan posisi dan kecepatannya. Di sini akan ditampilkan rangkaian serta hasilnya.
Dan di video ini ditampilkan bagaimana rangkaiannya itu bekerja ketika di run, yaitu dia akan berputar. Demikian sedikit penjelasan tentang materi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton hingga selesai. Sudah guys. Tuh.